warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Sintawati, NIM 400141807. Di sini saya akan praktikum uji lipid. Nah, tujuan dari praktikum kali ini yang pertama, mengidentifikasikan komponen lipid melalui uji kualitatif. Yang kedua, membedakan lemak jenuh dan tak jenuh. Yang ketiga, melakukan uji emulsi lemak. Nah, percobaan yang pertama yaitu untuk mengidentifikasikan komponen lipid melalui uji kualitatif. Alat dan bahannya, yang pertama alat, ada pipet tetes, ada gelas plastik, dan alat penumbuk. Selanjutnya untuk bahannya, yang pertama ada kemiri, yang kedua ada wortel, yang ketiga ada seledri, yang keempat ada biji jagung, yang kelima ada singkong, yang keenam ada kacang tanah, yang ketujuh ada pepaya, yang kedelapan ada santan, yang kesembilan ada minyak goreng, yang ke-10 susu murni, yang ke-11 pisang, yang terakhir ada air. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama kita siapkan kertas minyak. Kemudian kertas minyaknya kita potong ukuran 5 x 5 cm. Selanjutnya kita siapkan bahannya. Untuk bahan padat kita tumbuk terlebih dahulu. Nah, untuk kemiri dan kacang tanah sebelum ditumbuk kita sangrai terlebih dahulu. Kemudian setelah bahan sudah siap, kita ambil minyak menggunakan pipet tetes pada masing-masing bahannya. Nah, setelah kita ambil dengan menggunakan pipet tetes, kemudian kita letakkan pada permukaan kertas minyak.
Nah, setelah kita letakkan pada kertas minyak, kita tunggu selama 10 menit. Setelah kita tunggu 10 menit, kemudian kita amati permukaan kertasnya. Kita hadapkan ke cahaya. Yang pertama yaitu ada kemiri. Nah, di sini kemiri terdapat bekas noda pada kertasnya. Kemudian ada wortel. Tidak terdapat bekas nodanya. Pada seledri juga tidak terdapat bekas nodanya. Pada biji jagung juga tidak terdapat bekas noda. Pada singkong juga tidak terdapat bekas noda. Pada kacang tanah terdapat sedikit bekas noda. Bila kita lihat transparan seperti ini. Kemudian pada pepaya juga terdapat bekas nodanya. Pada minyak goreng terlihat sangat jelas bekas nodanya dan ini transparan. Pada santan sedikit terdapat bekas noda, hanya sedikit saja. Kemudian pada susu murni tidak terdapat bekas noda. Pada pisang tidak terdapat bekas noda. Pada air juga tidak terdapat bekas noda. Pada percobaan pertama uji lipid, ciri positif terhadap kandungan lipid ditandai dengan adanya bekas noda pada kertas minyak dan noda pada kertas minyak itu transparan ketika dihadapkan pada cahaya. Hal ini karena pada sampel terdapat kandungan minyak atau lemak. Semakin tinggi kandungan minyak atau lemak, maka semakin transparan noda yang dihasilkan. Karena minyak atau lemak membentuk noda transfluen yang dapat mengubah kertas minyak yang awalnya tidak tembus pandang menjadi semi transparan. Pada percobaan ini, sampel yang positif terhadap lipid adalah kemiri, kacang tanah, minyak goreng, santan, dan pepaya. Untuk percobaan yang kedua, yaitu membedakan lemak jenuh dan tak jenuh. Alat dan bahannya ada pipet tetes, sendok untuk mengaduk, dan gelas plastik. Bahannya ada minyak goreng baru, minyak goreng bekas, kaldu, rebusan daging, dan margarin. Kemudian ada iodin. Nah, cara kerjanya, yang pertama kita siapkan dulu gelas plastik. Kemudian kita masukkan masing-masing 2 sendok teh bahan-bahan kita ke dalam gelas plastik. Nah, setelah itu kita tambahkan iodin masing-masing 3 tetes. Setelah itu kita aduk.
Jika warnanya pudar, kita tambahkan lagi iodinnya. Seperti kalau ini warna iodin pudar, kita tambahkan lagi dan kita hitung berapa tetes iodin yang dibutuhkan. 3, 5. Untuk minyak goreng baru, kita tambahkan juga iodinnya, karena ini ada sedikit pudar. Untuk minyak goreng bekas tidak perlu kita tambahkan lagi karena warnanya sudah tetap tidak berubah. Untuk margarin warnanya juga pudar, maka kita tambahin lagi. Ini sepertinya sudah. Nah, untuk minyak goreng baru memerlukan 4 tetes iodin, minyak goreng bekas memerlukan 3 tetes iodin, dan untuk kaldu rebusan daging memerlukan 15 iodin, untuk margarin memerlukan 10 iodin.
Nah, pada percobaan yang kedua, membedakan lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Ciri hasil positif terhadap lemak tak jenuh saat sampel ditetesi 3 tetes iodium, warnanya memudar, sehingga memerlukan iodium yang cukup banyak. Nah, ikatan rangkap pada asam lemak tak jenuh bereaksi dengan iodium. Pada percobaan kedua ini yang merupakan lemak tak jenuh adalah margarin dan kaldu rebusan daging. Untuk percobaan yang ketiga yaitu menguji emulsi lemak. Nah, alatnya ada sendok dan juga gelas plastik. Untuk bahannya ada minyak goreng, air, soda kue, sabun cair, dan juga putih telur. Untuk cara kerjanya, yang pertama kita siapkan 4 buah gelas plastik. Kemudian masing-masing gelas plastik kita isi dengan 2 sendok minyak goreng. Kemudian kita tambahkan masing-masing 2 sendok air. Setelah itu kita tambahkan masing-masing 2 sendok soda kue pada gelas kedua. Ini sudah saya ukur masing-masing 2 sendok teh. Pada gelas ketiga kita tambahkan sabun cair. Pada gelas keempat kita tambahkan putih telur. Nah, masing-masing kita gojakkan. Ini minyak goreng dan air tanpa tambahan apapun. Yang pada gelas kedua, minyak goreng, air ditambah dengan soda kue. Pada gelas ketiga, minyak goreng, air, kemudian ditambah sabun cair. Kita goncangkan dengan kuat. Pada gelas keempat, minyak goreng, air dengan putih telur. Nah, setelah kita goncangkan, terjadi perbedaan pada minyak goreng yang ditambah air, minyak goreng ditambah air dan juga ditambah soda kue, dan minyak goreng yang ditambah air dan ditambah sabun cair, dan minyak goreng yang ditambah air dan ditambah dengan putih telur. Pada minyak goreng yang ditambahkan dengan air tidak terjadi emulsi. Di sini terlihat perbedaan antara air dan minyaknya. Kemudian begitu juga dengan
minyak goreng yang ditambahkan dengan air kemudian ditambahkan dengan soda kue. Juga masih terlihat perbedaannya. Di sini ada endapan soda kuenya, kemudian di atasnya ada minyak. Hal ini juga menunjukkan minyak tidak teremulsi dengan soda kue. Kemudian pada gelas ketiga yaitu ada minyak goreng yang ditambah air kemudian ditambah dengan sabun cair. Di sini terjadi emulsi lemak. Tidak terlihat antara minyak goreng dan sabun cairnya. Seperti ini. Yang terakhir pada gelas keempat yaitu minyak goreng ditambah air dan ditambah dengan putih telur, juga tidak terjadi emulsi. Masih terlihat perbedaan antara putih telur dan juga dengan minyak gorengnya. Percobaan ketiga yaitu uji emulsi lemak. Emulsi adalah suatu sistem koloid yang fase terdispersi dan medium pendispersinya tidak dapat bercampur. Nah, untuk menjaga kestabilan emulsi perlu ditambahkan zat pengemulsi atau emulgator. Pada percobaan ini yang merupakan emulsi stabil yaitu pada gelas ketiga, yaitu pada minyak goreng yang ditambah dengan air dan sabun cair. Sabun cair di sini sebagai zat pengemulsi yang dapat menurunkan tegangan permukaan air sehingga terbentuklah suatu emulsi stabil. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai bertemu di praktikum selanjutnya.